Em, saya coba share screen dulu ya. Ini karena udah jam setengah 8, kita mulai aja yang seberapa pun yang ada ya, teman-teman. Pertama, kita mau evaluasi dulu nih teman-teman yang udah ngerjain tugas Canva-nya ya. Di sini ada 7 orang. Nah, oke, saya bakal bahas satu persatu secara singkat. Nanti teman-teman yang nggak bisa datang malam ini bisa simak di rekamannya ya, gitu. Wah, ini malah tinggal Kak Nur aja ya. Oke, kita pertama ya ke Kak Nur. Ini link aksesnya belum dibuka ini, nggak bisa kita akses. Jadi pengaturannya ada di sini nih. Hmm, ini cuma contoh ya. Di klik share, kemudian anyone with the link, baru di sebelah sininya minimal can view gitu ya, bisa melihat supaya bisa kita akses, bisa kita intip tugasnya. Oke, gimana Kak Nur? Udah di Oke. Nanti mungkin boleh di copy linknya lagi di Zoom-nya, Kak Nur. Ya, open mic aja nggak apa-apa nih, supaya nggak sepi banget ya. Gitu. Link Canva-nya boleh di-share di chat aja, supaya langsung bisa kita klik ya. Oke, Pak. Bentar, Pak. Oke. Saya barusan upgrade ke ini Canva yang Pro. Oh Saya gitu. beli di toko oren, Pak. Oh, siap. Bentar, Oke, bentar ya. nggak apa-apa. Aduh, masih kaku banget kalau soal Canva, Pak. Oh gitu. Nggak apa-apa, Iya, nggak apa-apa. bentar ya. Tadi gimana? Yang share this design. Terus, Coba ya di sini. Di sini, uh, klik share, kemudian collaboration link-nya, itu pilih yang anyone with the link. Kemudian yang di Oke. sebelah sini minimal yang bisa can view bisa. Atau can Oke. edit. Gitu. Oke. Terus Can habis edit itu ya. boleh, boleh, boleh. Habis itu ke copy link-nya. Oke. Ini. Oke. Terus saya share di mana nih? Di chat-nya aja, Kak. Nur, nggak apa-apa. Oke. Di chat sini. Di chat Zoom. Bentar, Pak. Maaf ya, Pak ya. Bentar. Oke. Pak Bud, ini teman-teman yang nggak ikut masuk ke Zoom, Iya. Mau dievaluasi atau enggak? Satu Better aja ya, satu atau dua aja biar satu dua aja buat ya. gambaran buat yang lain-lain kan ini Kak Arifan lagi mati listrik, dia lagi mau nyalain lagi PC-nya, Oke. dua aja yang masuk. Nanti saran saya sih, usulan saya, Kak Nur sama Kak Rifan ya? Kak Torik bukain satu, yang masuk. Nah, Hmm. nanti yang satu lagi buat kayak semacam apa ya, tambahan lah gitu. Oke.
coklat. Ini punyanya Kak Rifan ya? Ya, Kak Rifan Maulana. Sambil nunggu langsung ke Kak Rifan dulu aja ya, nunggu Kak Nur tadi. Kita masih nunggu link Canva-nya tadi yang di edit. Oke. Pertama, banner ini mau dipakai di mana? Di toko kita atau di konten sosial media kita. Kalau bentukannya katalognya kayak gini, postingannya apa namanya, desainnya seperti ini lebih cocok kalau diposting di sosmed gitu. Kalau posting di toko, kalau posting di toko, better untuk desainnya itu yang minimalis gitu. Jadi kayak sarannya, pertama riset dulu toko-toko besar ya, toko-toko jadi gini, toko-toko besar yang udah jadi kayak Unilever, kemudian apalagi P&G segala macam ya, Goop atau apalagi ya toko-toko yang besar tuh, personal care gitu ya. Nah, kita riset ke sana untuk dapetin patokan desain yang ternyata nih desain kayak gini jualannya tuh kenceng gitu. Ternyata mereka menggunakan desain yang minimalis atau yang warnanya cuma 2 warna. Kemudian penyusunan apa namanya layout dari produk ya, produk, podium, logo, hook yang besar, hook kecil, kemudian elemen-elemen lain. Nah, kita tuh risetnya ke akun-akun yang besar. Habis itu kita ATM nih, kita modifikasi sesuai versi kita, terus kita terapin deh desain gitu. Jadi better kalau misalnya untuk yang untuk katalog di marketplace ya, better untuk yang minimalis gitu. Kalau yang ini bagus untuk postingan di sosial media. Nah, ini kebetulan variannya coklat ya. Coba kita lihat. Nah, oke. Feedback pertama itu satu. Feedback yang kedua adalah ketika kita pilih namanya apa namanya elemen pendukungnya itu gambar-gambar real. So di situ better untuk jangan ada gambar-gambar ilustrasi. Ini kan coklatnya coklat real ya, benar nggak sih? Pecahan-pecahan coklatnya adalah pecahan coklat real. Jadi better take out aja elemen yang gambar ilustrasi kayak daun ini kan termasuknya gambar ilustrasi ya, nggak hidup gitu. Jadi better pilih daun yang hidup sekalian gitu. Nanti salah satu ada yang dibikin blur, ada yang dibikin nonjol, ada yang dibikin kecil gitu-gitu. Itu ya. Kemudian kokoanya nih coklatnya juga better untuk yang coklat beneran, bukan yang gambar ilustrasi. Jadi kayak lebih real, lebih hidup gambarnya. Itu. Kemudian ini kita mau nge-highlight produknya. So, jangan sampai gambarnya itu blur. Ini gambarnya pecahkan ya, teman-teman. Sama springnya. Ini nggak kebaca gitu. Padahal, poin pentingnya ada di produk sama di message gitu ya. Nah, nanti mungkin Kang Bud boleh bantu share file-file di diffuser yang pernah kita share ya. Di forward aja di kelas ini supaya berguna nih sama teman-teman dipakai di kelas. Seperti itu. Itu berarti 3 ya. Pertama tadi adalah konsep desainnya mau ke arah yang mana. Kalau untuk marketplace better minimalis, kayak background putih, beberapa elemen podium gitu ya. Podium, kemudian shape background-nya kecil sama nama variannya seperti itu, sama logo. Kalau misalnya itu feedback pertama ya. Kalau feedback kedua adalah pemilihan elemen pendukung. Kalau yang gambar real semua. Kalau ilustrasi semua. Seperti itu. Kemudian ketiga adalah pakai aset yang HD gitu ya, yang tajam, jangan yang blur, karena itu penting banget. Nah, ini shadow-nya di belakang udah bagus, udah agak natural ya. So far itu buat Kak, siapa tadi Pak Bud namanya? Kak Rifan ya?
Nah, kita langsung move ke konten selanjutnya ya. Tadi punya siapa yang belum? Suaranya putus-putus deh. Halo? Tapi di sini sinyalnya full sih. Coba nanti di play di rekamannya aja ya kalau gitu ya. Ini punya Kak Nur udah di-share ya. Kita klik aja di sini. Oh, ini project latihannya ya. Ya, halaman 2, Pak. Ya, yang ini baru saya kerjakan. Oke. Hmm. Ini tadi sebelumnya pakai Canva yang reguler ya kan? Iya. Masih ada backgroundnya ya, Canva. Iya. Sekarang yang ngilanginnya gimana ya, Kak? Oh, watermark. Bikin ulang pakai Canva Pro. Gitu. Oh, bikin ulang lagi. Oke. Heeh. Tinggal di Oke. kopas aja nanti bisa kok. Dengan Iya. kata kunci yang sama. Oke. Pasti hilang. Ini udah bagus sebenarnya ya. Udah mirip juga. Kemudian kayak sebenarnya masih bisa tambahin elemen-elemen kayak daun kecil terbang melayang kemudian di blur gitu ya, jadi lebih natural. Ini Coffee Bean ya. Ini produknya Coffee Bean tapi elemen pendukungnya coklat. Iya. Oh, iya. Jadi better next-nya disatuin ya, Oke. diselaratin gitu. Gitu. Ini mau ke Coffee Bean atau ke coklat gitu ya. Oh, iya, iya. So far so good. Kanur. Oke. Sebenarnya kalau apa nyontoh sih gimana ya? Ya Tinggal pelan-pelan ngikutin ya. dikit-dikit bisa gitu. Soalnya kan Oh, udah jelas gitu loh step by step-nya, Kak. Tapi kalau buat desain sendiri tuh kayak masih agak gerambiang gitu loh kalau saya tuh. gerambiang ya. Tahu nggak gerambiang? Masih Jadi kayak Kak masih awang-awang ya. diangan-angan. Jadi Iya, paham. ya gitulah pokoknya. Gak apa-apa, itu jam terbang juga. Yang penting kita mau nyoba tiap hari, sempetin ya minimal 15 atau setengah jam setiap hari. Ngulik-ngulik Canva gitu ya, seru sebenarnya kayak bakal nemu. Apalagi kalau Canva kan tadi udah pro ya. Kayak, Iya, beli yang murah ya nggak apa-apa yang penting ada. Gitu. buat latihan. Ngebantu banget buat bikin desain, entah itu konten, katalog, segala macam. Satu, ngulik tiap hari minimal beberapa menit tapi konsisten. Dua, riset desain di akun-akun yang udah besar. Kayak ini kan sebenarnya adalah modifikasi dari kontennya siapa namanya? Skintific ya. Banner ini sebenarnya itu modifikasi dari Skintific. Bisa personal care yang lain kayak misalnya apa sih Pond's, apalagi ya Scarlett segala macam. Yang masih nyambung sama perfume kan masih personal care ya. Jadi better untuk riset. Kemudian untuk ngelatih taste-nya itu bener-bener sering-sering nyobain tools-tools Canva-nya sih. Kita mau mainin warnanya gimana kalau misalnya untuk cewek better untuk yang soft pastel-pastel gitu. Kemudian atau kita mau nge-highlight produknya atau nge-highlight utamanya atau kita mau mainin bayang shadow-nya gitu ya. Atau mau bikin storytelling gitu-gitu. Nah, yang kedua adalah tentuin dulu kita mau nge-highlight di sebelah mana. Habis itu kita bikin draft atau konsep gitu ya. Mungkin gini, aku stop share dulu, share screen ulang. Nah, ini aku tambahin satu lagi yang Ocean Fresh itu. Di sebelah mana? Tapi nggak nyatu desainnya. Iya, oke nanti aku lihat. Pertama Yang tadi halaman 3. halaman 3 ya. Oke. Tapi silakan di ini dulu sih. Mungkin step-stepnya adalah ini ya untuk menaklukkan Canva ya. Pertama konsisten ngulik tiap hari meskipun cuma 5 menit ya asal konsisten nggak apa-apa daripada sekali sejam gitu ya tapi cuma sehari gitu dalam seminggu. Kemudian riset desain di akun yang sudah besar. Oke. Kemudian sering-sering
Oh gini, tentukan apa yang mau kita highlight di konten tersebut. Message-nya atau produknya, atau color-nya, atau highlight apa ya, pencahayaannya gitu ya, atau storytelling-nya. Kemudian habis itu kita bisa bikin draft dulu. Kemudian Oke. draft tuh misalnya kayak gini, kita mau cerita misalnya gini, misalnya gini, lebaran wangi, ibadah makin khusyuk, ibadah makin khusyuk, wangi sepanjang hari misalnya. Kemudian di slide selanjutnya bakal ngomong tentang gini, pancarkan pesonamu misalnya saat lebaran tiba. Kemudian hanya 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Kemudian harga normal misalnya 99.000 gitu ya. Kemudian harga promo misalnya 55.500. Nah, kemudian masuk ke produk. Nah, ini contoh salah satu draft ya. Misalnya kita mau bikin konten promosi produk tentang tema lebaran yang singkat gitu, short video. Pertama itu. Kemudian kita tuh bikin, kalau memang kontennya niat banget ya, kita bikin kayak macam storyboard gitu. Jadi terkonsep dari awal. Aku mau kasih tunjuk salah satu storyboard ya, yang mungkin bisa teman-teman ATM nanti kalau misalnya mau konten gitu ya. Misalnya gini, ini shoot angle-nya kayak gini, kemudian visualnya nanti ini apa namanya, aset-aset footage-nya. Misalnya nih, pertama ala-ala cuplikan video gitu kan. Kayak misalnya gini, sorry, kegeser. Kayak pertama nih, Om Ben bakal cerita di sini. Dengan punya set income ini, pendapatan saya sebulan bisa 3 kali gaji bulanan. Nah, pertama tuh hook-nya harus bikin orang penasaran dalam 3 detik pertama. Jadi kalau 3 detik pertama gagal di situ, maka kemungkinan kontennya nggak akan ditonton sampai habis. Itu kuncinya. Kemudian ya, habis itu kita kasih bumper buat opening gitu, percakapan. Kemudian masuk nih ke slide-slide selanjutnya gitu ya, apa yang mau diceritain segala macam. Kemudian berapa detik dari slide tersebut, tiap slide itu mau berapa detik. Kemudian shoot angle-nya mau nge-shootnya kayak gimana nih gitu. Kemudian aset-aset yang mau dipakai selain on cam tadi, ada footage apa, dimasukin ke sini. Jadi kayak storyboard ini sebenarnya bisa jadi media komunikasi dari kita kreatornya ke nanti editor videonya gitu. Tapi kalau misalnya kita bikin konten sendiri ya, kita udah tahu sendiri, oh di detik ini bakal muncul ini sama footage pendukungnya ini, kemudian kalimat ini segala macam. Kira-kira gambarannya bakal kayak gitu. Jadi ini ya, the way we create the content better untuk well prepare dari awal sih. Jadi supaya hasilnya tuh nggak setengah-setengah. So far itu contohnya gitu ya. Coba kita mau cek YouTube ya, untuk ngasih tahu kayak misalnya bikin konten untuk riset kontennya gitu ya. Kita coba bikin pecah telur misalnya. Misalnya nih, kita mau bikin konten TikTok atau apa gitu ya menggunakan Canva. Kita bisa apa ya namanya, riset dulu sih. Misalnya gini,
kalau kita bilang nominal Mas, jadi performa maksimal itu omset bisa 80-90 Mas per panen. Ayam 20.000. Nah, kalau kita riset kan kita otomatis bisa mengamati ya bahwa ternyata oh karena kayak gini dari awal pertengahan hingga akhirnya kayak gimana. Kemudian tata letak tulisannya ada di sebelah mana, kemudian message pertama kali yang mau diucapin apa segala macam. Oh ternyata di sini ada pendukung-pendukungnya, ada icon Instagram dan lain sebagainya gitu-gitu. That's the importance of research gitu ya, pentingnya riset kayak gitu. Jadi saat kita nanti nge-konten, kita bisa bikin dari awal sampai akhir tuh memang terkonsep gitu. Jadi by the way, bikin konten itu bukan soal platform apa yang digunakan sebenarnya, tapi message apa sih yang mau kita sampaikan, kemudian konsepnya kayak gimana, kemudian gaya penyampaiannya kayak gimana, terus goals-nya apa, lebih ke situnya. Jadi kayak teman-teman mau belajar pakai CapCut, it's okay, pakai Canva juga bisa banget, jadi bebas banget ya. Nah, kebetulan di 7 hari ini, teman-teman materinya ada Canva ya, bikin katalog, bikin video, segala macam. Itu better untuk ini sih, kayak sering-sering untuk ngulik Canva. Gitu. Materi video teman-teman udah pernah dapat ya di kelas kan kemarin? Bener nggak, Kang Bud? Pak Bud? Yang mana ya? Materi video belum kayaknya. Belum Belum ya ya? kayaknya. Belum. Baru belum. e-booknya ya Pak ya? Baru ebook ya? Ebook. Oke, mungkin sekalian saya contohin kali ya. Boleh. Oke, kita bakal bikin konten video ya pakai Canva. Misalnya gini, kita mau bikin konten ukuran story gitu ya, ukuran IG story atau ukuran TikTok gitu ya. Coba kita pilih kanvas dulu ukurannya. Pertama itu berarti yang ini nih, Instagram story. Ini ukurannya bisa dipakai untuk di TikTok, di IG story segala macam. Pakai yang ini. Kemudian, misalnya kita mau bilang begini. Konten lebaran nih ceritanya. Misalnya gini, Islamic Reborn. Ini kata kuncinya, sepengalamanku kalau menggunakan bahasa Inggris hasilnya lebih banyak. Kalau bahasa Indonesia lebih terbatas. Jadi kalau saya sendiri seringnya pakai bahasa Inggris gitu. Tapi teman-teman yang terkendala sama bahasa bisa di Google Translate dulu ya. Gitu. Islamic Reborn. Kok nggak ada? Tuh. Misalnya gini, kita mau pakai yang ini. Kemudian kita tambahin teksnya ya. Misalnya adalah Lebaran Wangi gitu ya. Kita pilih hurufnya itu yang nuansanya Islamik gitu ya. Contoh, fontnya misalnya pakai yang bird. Wah. Atau apa ya? Misalnya gini, promo Lebaran deh. Nah, ini kok mesti nggak bisa. Misalnya ini warnanya mau putih.
Nah, kemudian kita kasih efek itu adalah outline misalnya ini. Outline-nya warnanya, pilihnya misalnya yang warna coklat tua gitu ya. Diklik, ini kita bisa klik lagi kalau misalnya mau milih, turunin. Nah, kemudian tebalannya kita tambahin gitu ya. Nah, kayak gini kira-kira. Nah, habis itu, eh, misalnya nih, tadi kata-katanya apa ya? Ibadah makin khusyuk wangi sepanjang hari, misalnya gitu. Hmm, misalnya nih, oh, Waalaikumsalam. Pripun, Bu? Teng wingi. Nggih, nggih. Paham. Nggih. Nggih, betul. Nggih, nggih. Betul, Bu. Samping, Bu. Samping. Samping, samping. Sorry, teman-teman. Nah, ya. Nah, kemudian misalnya nih, misalnya nuansanya Ramadan. Kok tidak ada? We had trouble processing your search like in a few minutes. Kanvanya lagi ada error kah? Kok nggak ada? Coba sebenarnya saya refresh dulu, teman.
Katolik, peserta makin banyak, pegel-pegel dah, silahkan. Halo, halo. Ini kok tadi kedengeran nggak ya? Pak mute, jangan-jangan. Mute Kak dari tadi. Dari tadi ke mute, Iya. serius. Iya. Hah? Waduh, waduh, waduh. Walah, pantesan ya. Aduh, maaf teman-teman ke mute ya. Tadi udah udah ngoceh nih dari awal. Ternyata ke mute. Oke. Jadi gini teman-teman, saya ulangi ya. Pertama tadi adalah bikin ini dulu pitanya. Kemudian fontnya. Ini pakai font Berkshire Swatch gitu ya. Efeknya adalah efek outline. Efek yang outline ini warna pinggirnya adalah warna coklat. Ya, kemudian ini kita kasih animasi. Tadi kita blok dulu, klik klik apa namanya di animasi, pilih yang mana gitu. Ini macam-macam ya. Kemudian kalau pilih, habis itu kita turunin speed-nya, teman-teman. Turun speed, habis itu
kita tambahin kata-kata nih. Nah, ini adalah menggunakan pakai efek yang ini nih. Outline juga yang tadi, outline. Dengan warna yang masih senada dengan warna pita yang di sini. Gitu. Kemudian ini kita kasih efeknya adalah tulisannya munculnya di bagian ini nih. Pilihan yang ini. Ascend. Gitu. Jadi dia akan muncul kata per kata. Kalau misalnya mau muncul garis per garis, pilih yang ini. Gitu. Atau mau diulangi lagi nih dari awal gimana, teman? Tadi ke-mute ya, sempat ya. Apa mau lanjut aja? Ulangi sebagian, Kak, ulangi. Ulangi ya. Oke. Jadi pertama gini ya, teman-teman. Pertama ya, cari kata kunci Ramadan. Kemudian masuk ke videos, pilih yang warnanya gelap, misalnya yang ini. Nah, kemudian kita taruh di sini, kita sesuaiin lah ya. Nah, kita ketengahin. Nah, kalau ada garis kayak gini, berarti artinya udah simetris. Kemudian kita tambahin pita nih ceritanya. Gold Reborn misalnya ya. Atau Islamic Reborn misalnya. Nah, yang ini deh. Nah, kita taruh di atas. Kemudian kita tambahin kata-kata di sini. Pilih teks. Kemudian pilih yang ini tengah ya. Misalnya adalah promo lebaran gitu. Kita akan menggunakan huruf-huruf yang kayaknya modelnya Islamik gitu ya. Misalnya adalah Berks, misalnya pakai yang ini. Nah, misalnya gitu. Kemudian tadi apa? Ibadah makin khusyuk. Kata-katanya adalah, saya ulangi dari awal ya. Misalnya gini, kita kopas dari sini ya kata-katanya. Ibadah khusyuk, wangi sepanjang hari. Nah, ini pakai misalnya adalah pilihannya Gotham misalnya gitu ya. Mana nih? Kemudian pilih yang misalnya bold gitu ya. Nah, kita kasih efek nih. Efeknya yang outline ya, teman-teman. Kemudian color-nya pilih yang tadi senada. Kemudian habis itu ketebalannya kita tambahin. Nah, cukup ya, sepertinya cukup. Nah, habis itu anggap aja ini nggak ada ya. Anggap aja kita mulai dari awal nih, teman-teman. Kita hapus, kita hapus, kita hapus. Oke. Ini kita kasih animasi. Klik animate ya. Pilih yang misalnya yang ini nih, yang Ascend. Speed-nya turunin, kecepatannya. Ini kalau misalnya mau muncul kata per kata pilih ini, kalau mau muncul garis per garis pilih yang lain. Gitu. Kemudian ini kita klik videonya, kita lihat di sini ada 28 detik. Ini pasti bakal lama. Jadi kita potong aja, misalnya di slide tersebut akan muncul selama 2 detik gitu. Ya, habis itu kita kopas ya, copy paste slide 1. Nah, kemudian
Kemudian kata-katanya adalah apa tadi? Pancarkan pesonamu saat lebaran tiba. Kali di hari lebaran deh. Gitu ya. Nah, habis itu misalnya kita mau tambahin ketupat gitu ya. Ketupat 3D misalnya di sini. Maka akan muncul gambar ketupat 3D di sini. Mana gambarnya? Nah, misalnya ini ya, kita mau pilih yang ini misalnya. Oh, jangan deh. Oh gini, gini, gini. Dia ada beduknya juga nih di sini. Beduk atau kue ya? Beduk aja. Misalnya gitu. Kita kecilin. Nah, begitu kita kopas lagi, teman-teman ya. Nah, ini kita ilangin. Kita ilangin. Kemudian kita mau nyari podium nih ceritanya. Podium. Kita pilih yang tadi nih ya, yang ada asapnya. Ya, kita cukup geser-geser secukupnya. Nah, habis itu masukin produknya nih, tadi produknya mana? Yang ini misalnya. Kita kecilin. Nah, oh ya tadi belum dikasih animasi nih. Klik animate ya. Misalnya pop gitu. Ketupatnya juga pop misalnya. Nah, gitu. Kemudian ini podiumnya kita mau kasih apa ya? Kasih wipe deh. Speednya kita turunin. Kemudian produknya kita mau kasih baseline ya. Muncul dari bawah. Speednya kita turunin. Habis itu kita cek lagi nih detik per detiknya. Detik dari slide per slide-nya. Oke, ini 2 detik. Ini 2 detik juga. Cukup. Ini 2 detik. Oke. Habis itu, misalnya di sini kita mau kasih harga promo nih. Misalnya di sini, sini dulu. Kita mau bikin harga normalnya itu 99.000 misalnya. Kita outline-nya pakai warna merah nih, biar senada sama garisnya si Safari. Warna merah ini ya, di botolnya. Efek, kemudian outline, ini warnanya ganti merah nih teman-teman. Nah, udah jadi ya. Kemudian kita mau kasih harga coret. Ketik line, gitu ya. Kita mau pakai ini, misalnya. Warnanya kita ganti jadi merah, misalnya. Nah, udah jadi. Nah, ini kan hurufnya nggak ketutup ya. Malah harga coretnya ada di belakang. Kita taruh depan. Klik kanan, di harga coretnya, layer, kemudian bring to font. Nanti akan ke depan. Nah, kayak gini. Udah ketutup ya. Kemudian misalnya harganya adalah 55.000. Nah, 55. Ini kita gedein ya, teman-teman. Sorry, mouse-nya agak terlalu ya di sini. Misalnya gini, 55. Nah, kemudian kita kopas lagi untuk
0 3 digit ya. Tuh 2, 3. Kita kecilin teman-teman. Jadi kalau misalnya mau bikin huruf, nggak harus semuanya satu ukuran. Jadi kita bisa mainin ukurannya juga. Jadi ada agak ada sininya gitu. Nah, kemudian kita taruh di tengah supaya simetris. Nah, kira-kira gitu. Nah, habis itu, apalagi kita tambahin periode promo misalnya. Kita mau tambahin highlight dulu. Misalnya kita mau tambahin adalah white highlight gitu ya. Nah, pilih yang mana nih? Pilih yang ini, coba. Taruh bawah. Kemudian kita tambahin tulisan misalnya adalah periode promonya tadi. Atau kita mau kopas dari sini juga bisa sebenarnya. Dari sini. Kita kecilin ya. Misalnya warnanya mau merah gitu. Outline-nya. Supaya nggak pucat gitu ya. Periode mana nih? Periode promo. Misalnya 26 sampai 28 Juli 2023 misalnya ya teman-teman. Jadi audiens tahu, oh promo ini cuma 3 hari doang nih. Sekarang sama sampai lusa gitu misalnya. Nah, kemudian yang ini kita kasih animasi nih, kita blok aja dua-duanya. Kita sama tulisannya, kemudian kita klik animate gitu ya. Bebas kita mau pilih animasi yang mana. Misalnya wipe ya gitu. Tapi wipe juga udah dipakai. Nah, misalnya itu. Nah, habis itu udah deh. Jadi kayak sesimpel itu gitu mau bikin. Kita coba play ya. Kita akan coba preview. Ini videonya cuma 6 detik doang. Udah agak kelihatan ya teman-teman. Nah, terus misalnya kita mau tambahin audio misalnya. Nah, tambahin audio misalnya kita udah punya nih. Atau misalnya kalau mau nyari di YouTube juga bisa misalnya caranya gini. YouTube kita ketikin misalnya di sini adalah Islamic background free music no copyright misalnya ya. Nah, kita pilih dah tuh yang mana. Misalnya ini. Mana ini suaranya? Oh, ini kurang pas. Ini terlalu, ini kayak musik tidur ya. Misalnya ini Ramadan background no copyright misalnya itu. Nah, tinggal teman-teman pilih mau yang mana, misalnya yang ini gitu ya. Nah, tinggal di play. Nah, kira-kira kayak gini. Kemudian kita download nih jadi ke bentuk MP3 misalnya. Ditambahin aja nih di sini di websitenya ditambah PP misalnya kata PP huruf gitu. Nanti akan ngedirect ke website yang bisa untuk ngedownload MP3 jadi versi MP3. Nah, kita akan dibawa ke ini, klik yang audio, kita download deh. Selesai download, kita upload di Canva. Nah, kebetulan tadi punya kita udah ada ya, jadi udah pernah upload juga.
tinggal dipakein aja nih. Misalnya kita mau pakai audionya itu yang tadi Ramadan ya. Nah, kita preview ya. Nah, jadi kira-kira kayak gini nih. Gitu. Ini terlalu besar hurufnya. Ya, kira-kira kayak gitu teman-teman cara bikin videonya menggunakan Canva. Jadi saya coba ini ya, download. Nah, kebayang ya teman-teman cara bikin konten video pakai Canva. Ada yang mau nanya dulu nggak sampai di sini? Itu tadi kemut ya. Kemut. Yang mau nanya silahkan open mic aja biar gampang. Terima kasih. Yo, monggo yang mau nanya teman-teman. Ini udah mau 1 jam nih. Sebentar lagi kita mau selesai. Kalau misalnya nggak ada, saya serahin ke Kang Bud ya. Kak, boleh ditunjukkan yang note-nya tadi biar saya foto ya. Oh, yang note tadi. Ini, yang ini ya Kak. Ya. Boleh. Jadi ada yang bingung nggak nih sepanjang kita coba bikin video pakai Canva? Jadi nih campaign-campaign di pusat info juga itu bikinnya pakai Canva teman-teman. Nggak pakai platform yang ribet-ribet ya. Kayak misalnya nih, saya mau coba tunjukin video konten-konten yang pakai Canva nih. Misalnya kita ini ya, kita play ya. Ini tuh pakai Canva teman-teman. Nah, kemudian ini juga semuanya Canva nih sebenarnya. Misalnya nih, Halo warga Jawa Tengah, Yogyakarta, dan sekitarnya. Kamu ingin punya penghasilan tambahan? Ingin setiap hari banjir order seperti ini? Mau ngomset ratusan juta sebulan? Diajarin langsung sama mentor. Yuk belajar tembus omset 10 juta pertama, tanpa ribet, tanpa jelimet. Bergegas daftar, kursi terbatas. nah, gitu teman-teman. Jadi ada sebuah kayak harapan baru buat teman-teman yang insecure gitu ya. Duh, nggak bisa CapCut nih. Duh, nggak bisa bikin konten video nih. Oh, ternyata ada platform yang bisa buat bikin desain, katalog, konten, video, bahkan segala macam. Gitu. Jadi ini sebuah opportunity baru sih. Gitu. Sebuah, ya, terobosan gitu. Gimana teman-teman, ada yang mau nanya? Kalau nggak ada, saya serahin ke Kang Bud ya. Terima kasih ya, Kak. Siap, sama-sama Kak Nur. Nih teman-teman yang mau nanya Mas Bayu, Kak Yulia, Kak Anton, udah ada di ini. Diam-diam aja nih. Nanti di belakang nanya. Oke, tapi kalau masih malu-malu nggak apa-apa. Saya harap sih video hari ini tuh rekaman hari menjadi suatu apa ya, insight baru buat teman-teman. Nanti bisa di play ulang dari YouTube-nya nanti recordnya. Terus jangan sungkan nanya Kak Torik di grup gitu. Mungkin sekarang masih mencerna, nanti setelah istilahnya meditasi, kontemplasi, nemu insight, nanya di grup ke Kak Torik boleh ya Kak Torik ya. Halo. Boleh banget, monggo. Oke. Lu orang Jawa toh? Iya Pak, saya dari Cilacap. Aduh. Oke, ini Mbak Nur dari Jogja. Deket ya.
Deket, oke. Teman-teman, saya pikir kita nggak perlu ribet ya. Jadi ini nampaknya awalnya mungkin ribet karena belum tahu. Setelah tahu, saya yakin akan dapat suatu perspektif yang baru. Ngerjain Canva tuh nggak ribet. Teman-teman, yang pasti satu hal, jangan ngegas ke pro kalau belum yakin mau serius dengan pro. Kalau sudah nyobain pakai Canva free, mentok, pengen ke pro, ngegas silahkan. Tapi masih coba-coba, coba-coba di free dulu aja, biar nanti nggak sia-sia investasinya sih. Memang nggak mahal, cuman sayang aja kalau nggak kepake. Paling itu sih dari saya. Kayaknya cukup hari ini. Katolik ada tambahan? Halo? So far cukup. Cukup Kalau ya? gitu. Oke. Kita tutup aja ya kalau gitu. Oke, kita tutup. Terima kasih waktunya teman-teman. Mohon maaf Terima salah-salah kasih kata. semuanya. Semoga semua sukses dengan materi baru dari Kak Torik ini mengenai Canva. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Selamat malam.